Saya bukan jual, kalau gue anak minum. Ya, teman-teman, ini videonya teman-teman ya. Saudara-saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan telah mendarat di Bandara Internasional ya, Minangkabau. Hari ini teman-teman ya, dia sudah mendarat dan kunjungan Wapres ke Sumatera Barat meninjau untuk bertemu dengan anak-anak insiden di rumah doa GKSI di Padang Serai, Kecamatan Koto Tengah ya saudara-saudara. Luar biasa, ini udah rumah gereja udah membaik lagi karena Wakil Presiden akan datang besok pagi di Padang Serai. Jadi Wapres kita turun langsung teman-teman ya untuk meninjau terjadi insiden yang pembubaran dan perusakan tempat ibadah itu ya teman-teman. Lihat ini tindakannya langsung ya, langsung dirapiin teman-teman ya. Aduh. Oke. Puji Tuhan, Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Gereja YouTube. Apa kabarnya kalian semua, saudara-saudaraku? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, di kesempatan yang indah ini kita akan mereaction kekonyolan dalam beberapa hal ya tentang gereja yang dibubarin ini teman-teman ya, tempat ibadah ya. Di mana di sini nanti ada Menteri Agama Nazaruddin Umar sangat menyesalkan kejadian penyerangan dan perusakan rumah doa yang terjadi di Padang, Sumatera Barat ini ya. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman. Ini ada menarik yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kita simak. Selengkapnya soal insiden pembubaran dan perusakan aktivitas rumah doa di Padang, Sumatera Barat, kita akan perbincangkan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu rasa concern kami ya, keprihatinan kami akan kejadian seperti tadi yang bisa diberitakan ya. Sebetulnya ini adalah dipicu oleh kesalahpahaman. Cuma itu bersentuhan dengan masalah agama. Kesalahpahaman ini juga bisa bersentuhan dengan adat, bisa juga bersentuhan dengan kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi masalah kesalahpahaman ini perlu menjadi objek perhatian kita bersama, khususnya menyangkut masalah keagamaan ini. Karena inilah sebabnya mengapa kami di Kementerian Agama ini memperkenalkan suatu model pendekatan baru yang ke depan. Dengan pendekatan ini insya Allah mudah-mudahan akan mengeliminir peristiwa-peristiwa yang seperti ini di masa akan datang. Apa yang kami silakan dengan kurikulum cinta. Nah, selama ini kita hanya menyentuh persoalan-persoalan hilirnya. Kita tidak mencoba untuk menciptakan suatu kondisi bagaimana menyelesaikan faktor hulunya. Saya ingin juga menyampaikan ya kepada para halayak bahwa kami di Kementerian Agama menyaksikan banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini tidak punya guru agama. Apakah itu guru agama Islam, guru agama Kristen, yang Konghucu. Semua kita sekarang ini tidak cukup anggaran Kementerian Agama itu untuk mengangkat guru-guru agama. Dan memang tidak ada kuotanya untuk menambah itu ya. Maka itu cara untuk mengatasi persoalan anak didik kita supaya belajar agama. Maka dititipkanlah anak-anak kita itu biasanya ke gereja, ke masjid untuk mendapatkan pengisian rapor itu dan wawasan anak itu. Maka itu kami mencoba untuk di Kementerian Agama ini betul-betul akan melakukan pendekatan secara mendasar ya. Kami berharap kalau kurikulum cinta ini diterapkan, kira-kira generasi kita akan datang ini, misalnya under 30 ya di bawah 30 tahun. Dan ini bukan sasarannya bawahnya dari TK sampai perguruan tinggi pelajaran agama itu betul-betul harus terintegrasi dengan menekankan aspek universalitasnya agama itu. Saya sangat sepakat
saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Menteri bahwa memang agama apapun, bahwa pelajaran agama adalah landasan kita juga menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan bersaudara yang lebih baik, meskipun dengan berbeda agama. Saya sangat sepakat. Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain, Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu, Pak Menteri? Iya, saya kok cenderung pendekatannya lebih kepada sosiologis ya. Di banyak tempat di banyak tempat di Indonesia ini pendekatan sosiologisnya sangat penting. Misalnya kalau nuwun ya Pak, ini kami tidak punya guru agama, kami akan mendidikan anak kami. Intinya komunikasi ya Pak Menteri ya? Komunikasi, masalah komunikasi ini ya. Iya, apapun yang namanya pidana itu kan harus diselesaikan secara hukum ya kan. Tidak boleh ada warga negara yang korban dan siapapun menyebabkan pengorbanan itu ya mesti harus dilakukan tindakan ya. Saya setuju, siapapun yang salah ya harus mempertanggungjawabkan. Ya nggak jelas ya teman-teman ya, nggak jelas ya. Tidak mendapatkan hasil gitu dari omongan menteri ini ya kan. Ya cocoknya ini yang jadi menteri ini kayaknya Firdaus ini. Selain Permadi Arya, cocoknya Firdaus juga teman-teman. Kita dengarkan dulu ya videonya si Firdaus ini teman-teman ya. Seperti ini tuh kenapa selalu terjadi di Indonesia gitu Bang? Kalau menteri agamanya saya jamin tidak terjadi. Ya, saya akan tekankan agar polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Kalau menteri agamanya saya saya jamin itu. Saya jamin 1000% kalau saya menteri agamanya tidak akan ada lagi intoleran. Saya akan tangkap, saya akan kejar mereka sampai ke pelosok. Bang, tapi kalau dilihat dari video tersebut kan cukup mengkhawatirkan ya Bang, mengingat di situ juga ada beberapa anak kecil juga yang diusir dari rumah doa gereja itu. Itu gitu. berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama yang kemarin mencium Paus Paulus itu di Istiqlal atau di mana itu harus turun tangan. Mana komentarnya? Menteri Agama jangan sampai kayak macan ompong, masalah ini urusan beliau. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, berikan saya. Saya cinta dengan toleransi. Saya akan menjadi Menteri Agama dan saya akan kejar siapapun yang menghalang-halangi orang beribadah. Ini cocok ini ya kan. Salut kita gitu. Kalau perlu dia aja dah gitu ya, daripada ini Menteri Agama hadir itu muncul ketika ya Lebaran, ngucapin Lebaran gitu ya, selamat hari Idul Adha gitu. Itu aja munculnya gitu penggunaannya. Kalau masalah pembubaran, izin SKB 2 menteri, terus penggusuran dan gereja tempat ibadah nggak ada, nggak denger gitu ya. Jadi teman-teman ya, kita lanjut videonya teman-teman ya. Ini tadi video benar yang kata Edis nih ya, kata Bang Edis ya. Ini kita dengerin dulu. Terjadi lagi orang Islam ngerusak-rusak lagi. Setiap hari mendengar berita seperti ini. Emang dasar orang Islam tiada hari tanpa rusakin rumah orang. Itulah dia ya. Kocak ya, kocak teman-teman ya, itu ya teman-teman ya. Jadi di sini udah mendunia ya kan. Luar biasa. Ya, ini ada penjelasan dari pendeta F. Dantri MTH ya di depan Wali Kota Padang perihal kejadian pembubaran dan perusakan rumah ibadah di Padang. Ada keterangan dari pihak gereja bahwa akan menempuh jalur hukum, ya kan? Tapi dia minta maaf. Bingung saya kadang teman-teman ya. Kita tonton dulu ya videonya teman-teman ya. Terhenti ketika asal. Ini pendetanya ya. Saya hargai itu. Ya. Berhenti saya mendengar itu karena itu mereka menyampaikan doa kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya adalah pembina itu menghargai itu, ikut saya kepada Tuhanku. Terima kasih Tuhan, semua orang yang ada di masjid itu
menyampaikan doa kepadamu. Yang begitu sedihnya saya perilaku saudara-saudara saya ini, Bapak Pak Wali. Kecuali kalau saya mengajarkan mereka adu ayam lah kita, narkoba lah, dan sebagainya. Tidak, Pak Wali. Saya membina mereka dengan hati yang tulus. Mohon maaf Pak Wali, saya sampaikan tadi gaji saya sesuai tidak ada Pak Wali. Beda pendeta-pendeta lain. Ada gajinya, saya tidak ada sepeser pun. Tidak ada. Saya melakukan itu demi kebaikan anak-anak dan orang tua yang membawa anak itu Pak Wali. Saya didik mereka dengan firman Tuhan karena mereka tidak terjangkau untuk pergi ke gereja. Kalau kamu ketemu video ini, ya itu tadi videonya teman-teman ya, miris sih gitu ya. Kita dengarkan lagi ini ormas ya teman-teman ya, ormas yang menjelaskan dia tidak terima gitu ya. Kita dengarkan dulu. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja meresahkan. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera. Gereja liar katanya. Luar biasa ya. Mamam deh ya. Nih ada penjelasan dari Ustadz juga nih teman-teman ya. Perusak gereja di Padang. Ini kronologi yang sebenarnya ada provokasi dari oknum Kristen. Provokasi dari keterlaluan ya ini Ustadz ini ya. Saya akan bantah ini omongannya ini. Coba kita dengerin dulu ya teman-teman. Terjadi perusakan gereja di Padang. Kami tadi pagi di WA oleh saudara kita di Padang Ihopela terkait kenapa terjadi perusakan. Ternyata ini di luar dugaan Ihopela. Subhanallah, subhanallah. Saya juga geleng-geleng kepala ya ikhwah. Karena ternyata di sana diduga keras ada provokasi ya. Berkedok hanya membuat tempat belajar anak-anak Kristen. Tanpa setahu warga, ternyata di Padang Sarai rumah tinggal sudah jadi gereja. Pandai ya dia membalikan fakta. Orang sekitar dipancing untuk emosi dengan bahasa perang aja lagi Islam dengan Kristen. Salah seorang jemaat yang hadir waktu itu mengeluarkan kata-kata. Kita akan lanjutkan lagi. Ini juga sama warga di sana, masyarakat di sana. Emre Abu Hafsah. Ini saya kasih tahu dulu teman-teman ya. Orang cerdas pasti bisa membedakan rumah yang dijadikan buat ibadah dan rumah yang dijadikan buat maksiat. Ya. Jadi semua menurut saya teman-teman ya. Ya. Menurut saya maupun itu rumah yang dijadikan gereja sebagai tempat ibadah, itu hak setiap penduduk negara untuk melakukan ibadah gitu, sesuai agama masing-masing ya. Kecuali rumah dijadikan maksiat ya. Ya wajar bisa dibilang meresahkan. Ini tempat ibadah, rumah doa dibilang meresahkan. Ini nggak punya kepercayaan kali ini orang ya. Ya, apalagi judulnya yang tadi dibikin ya teman-teman, terlampau ini banget gitu ya.
Kita lanjut teman-teman. Kericuhan yang terjadi di Teratai Indah, Padang Sarai sebenarnya berawal dari ucapan salah satu jemaat gereja GKSI yang mengatakan kalau begitu Kristen perang dengan Islam. Mendengar perkataan ini spontan warga menjadi marah dan tak terkendali. Pada awalnya gereja tersebut hanya sebuah rumah hunian biasa dan tidak diperuntukkan sebagai rumah ibadah atau gereja. Berselang waktu, seorang pegawai PLN yang hendak bertugas menaikkan daya listrik kebingungan tentang lokasi rumah yang hendak ditujunya. Kemudian pegawai PLN pandai kau bicara ya. Kau kira cuman kau aja yang beragama ya? Memang susah kalau semua orang seperti kalian ini. Memang ada apa lagi dengan ini agamamu itu ya? Seperti ketakutan aja gitu melihat orang beribadah, orang Kristen beribadah nyanyi-nyanyi ya, nggak punya apa, masih punya toleran kepada semua orang nggak sih, ya hidup di hutan aja sekali. Dan itu bertanya kepada warga, Pak, mana gereja GKSI di sini? Warga menjawab, di sini tidak ada gereja. Kemudian karyawan PLN itu memperlihatkan surat tugasnya dan benar di surat itu tertulis gereja GKSI. Warga pun heran sebab alamat yang tertera di situ adalah sebuah rumah hunian biasa. Kenapa tiba-tiba jadi gereja? Ya ampun. Ya orang emang kalau wirid di rumah kan nggak perlu izin ya. Akhirnya gereja tersebut didatangi warga dan bertanya kenapa ini jadi gereja, padahal izin awalnya hanyalah sebuah rumah hunian biasa. LPM, RT, dan pendeta pun bertukar argumen hingga akhirnya salah seorang jemaat gereja melontarkan sebuah perkataan, kalau begitu Kristen dan Islam. Alah, bacot nih orang ya. Iya, ini apa ya, banyak kok rumah yang dibuat sebagai tempat ibadah sementara sebelum diterbitkan ya izin lu tahu sendirilah, buat izin aja susah. Untuk agama Kristen coba lu bikin musola gampang, besok juga ada dananya langsung jadi, langsung lu bangun. Coba kalau gereja harus izin SK B2 menteri lah, izin 100 tanda tangan lah, izin pemuka tokoh agama lah, dedengkot lah, salam sana salam sini lah. Kenapa sih ya lu pada takut gitu melihat tempat ibadah orang Kristen? Resah kalau orang ibadah gitu ya. Heran beneran awak mau di rumah, mau di tempat ibadah, mau di jalan sampai menghalangi jalan kayak kaum ente itu ya, yang tiba-tiba pakai jalan biasa aja kita ya, biasa aja, nggak ada masalah. Ya udahlah kita ikutin gitu, kita lewat jalur lain. Nggak ada lo izin ke RT ke RW. Selama beribadah dan pendekatan kepada Tuhannya, apa yang jadi masalah ente? Ini ya teman-teman ya. Aduh, kadang resek juga gitu. Oke teman-teman, kita iklan dulu sejenak sebelum kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong saudara-saudara, kita akan ada mau saya sampaikan satu kabar baik sekaligus ajakan kasih ya. Saat ini Sentral Kristen Indonesia sedang menggalang dana untuk membeli satu unit ambulan ya, ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan gitu ya, yang jauh dari akses rumah sakit gitu ya teman-teman. Artinya teman-teman support juga
Sentral Kristen Indonesia ya, biar mencapai pelayanan ini. Dan juga rekan-rekan juga jangan lupa juga untuk mendukung pelayanan kita. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar ya teman-teman ya, Sentral Kristen Indonesia. Dan selain itu kita ada pelayanan juga, kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti forum komunikasi pelayanan penginjil Indonesia ya, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi saya tidak memaksa sama sekali. Ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara-saudara belum bisa mendukung secara material, doakan ya. Doa kalian juga sangat kami butuhkan, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa ya. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak atas setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ya teman-teman ya, di video selanjutnya. Di sini clearnya teman-teman. Kenapa saya bilang di sini clearnya ya? Nah inilah teman-teman ya. Kalian memang sudah dari ajarannya ya. Pendakwa-pendakwa inilah yang membuat Indonesia itu pecah ya, ajaran-ajaran seperti ini. Apalagi ustadz-ustadz seperti ini ya, yang harus dibasmi. Kita dengarkan dulu teman-teman ya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja, jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Jangan dukung ibadah mereka. Ngeri ya, ngeri ya. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala partner bisnis bisa. Ya. Segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Nah, itu dia. Ditolak teman-teman ya. Ya itulah tadi videonya teman-teman. Apa pandangan kalian saudara-saudaraku, komen di kolom komentar ya. Ya semoga besok Pak Wapres hadir di gereja tersebut di Padang, mendapatkan solusi dan bisa ditegaskan orang-orang ini selain ditangkap dan sebagainya, tapi penegakan keadilan harus terus berjalan ya. Semoga Pak Wapres juga mendengarkan kisah keluh kesah mereka langsung gitu ya.
Itu mungkin dari saya, teman-teman. Jangan lupa komen di kolom komentar. Dan juga teman-teman satu lagi, dukung pelayanan kita di sini di yayasan juga ya, Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Support saudara-saudaraku, karena teman-teman yang terkasih, ada satu pelayanan yang luar biasa juga buat dukungan kita gitu. Rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih, tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan bukan cuma secara akademik tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang dibimbing di sana setiap hari, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian gitu ya. Khususnya gereja YouTube, di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus bersuara mendukung yayasan ini. Tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh kalian sebagai penonton ya, karena kami cuma bisa menyuarakan dan mendapatkan AdSense aja gitu. AdSense ya tergantung view ya kan, view penonton gitu. Jadi kami membuka kontribusi buat penonton-penonton gereja YouTube, subscriber gereja YouTube, bagi teman-teman yang berkaitan yang diberkati secara finansial. Yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan sangat luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk ya adik-adik kita ini ya. Mari sekali lagi saya bilang, jadi saluran kasih. Saya dan tim menggunakan ini untuk menjadi berkat. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Kalau saudara tergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu untuk share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia ini, ya kan? Ya, itu tadi videonya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.